Nah, formatnya kan kalau masyarakat tradisional itu ada adat. Walaupun sekarang kalau dibilang masyarakat desa ini kehilangan wisdomnya gitu. Yang tadi kan, apa tuh ritual-ritual adatnya sebagai pembuka untuk tadi ya, pertanian dan segala macamnya sudah hilang, sudah bergeser. Lalu kira-kira untuk modern ini, untuk hari modern ini, apa yang paling ideal supaya penyamaan frekuensi itu memang terjadi di masyarakat desa gitu? Nah, kembali ya, kalau kita bicara Baduy dan Cipta Gelar, mungkin secara pendidikan modern dia enggak. Ya, Tapi untuk menyelamatkan pangan mereka, mereka tidak tertatih-tatih seperti desa yang nanggung. iya, Orang-orang yang terdidik secara modernitas, sekolah di negara gitu. Tapi ya kolektivitasnya rendah, iya, alamnya makin hancur, eh, keberagamannya kemudian menjadi ringkih ya kan, tidak jadi homogen mereka. Dan yang kaitannya paling penting, apa yang sedang dikerjakan oleh adat itu kan sebenarnya mereka menyelamatkan dua hal, iya, value dan iya, wisdom iya, tadi. iya, Nah, setelah mereka tidak lagi membangun sebuah tradisi, meninggalkan tradisi, kan yang terjadi mereka ingin mencari sebuah format kebudayaan baru, dan ternyata kebudayaan baru modernitas itu berubah-ubah. iya, iya. Dan cepet banget. Itu urban banget memang Iya, kan, urban, dan urban tidak menawarkan kembali lagi iya, ke ketahanan pangan lokal, seragam harus makan beras semua. Kalau kayak gitu hancur. Orang nggak lagi menanam sagu, orang nggak nanam singkong, orang iya, nggak nanam beras, karena kan orang hanya berpatok pada politik pangan beras. iya, Padahal kan kalau kita bicara apa yang dicita-citakan Pak Karno dengan konsep buku yang Mustika Rasa itu, Pak Karno tuh menyadari kita punya kekayaan berbagai kuliner dan politik pangan kita tidak bicara beras saja. iya, Nah, kembali ke persoalan pendidikan desanya. Apakah yang terjadi pada masyarakat adat yang disebut Kasuan Sutagelar itu juga pendidikan transformatif? Saya mau katakan iya. iya. Meskipun mereka kalau ditanya, ini pendidikan transformatif, ya nggak ngerti Nggak juga, ngerti juga. nggak ngerti juga. Tapi dengan mereka terus mewariskan cerita, ini di luar persoalan agama ya. Nanti kan orang kalau ngomongin Keyakinan. keyakinan, klenik, dianggap itu, dianggap, padahal nggak juga sih. Saya percaya bahwa tradisi itu memang diwariskan untuk sebagai nyambung dengan yang dibahas Najib Fajar, itu tuh bangsa Iya, storytelling. Dia punya cerita, dia punya value, dia punya wisdom, dan kita hargai sebagai sebuah cara ruang wadah pertemuan mereka. iya, Kalau tidak ada ritual itu kan kayak kosong gitu loh. iya, Orang Kasupan Cipta Gelar mau nanam itu najuk 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 pulang, iya, ya kan. Bicara skala, Mas Dandi itu pernah ngomong gini di rumah waktu itu, Bung, Pak Yungi nggak usah bikin franchise katanya. Ada problem di apa namanya ekonomi biru itu, yaitu skala. Ketika sawit ditanam pertama kali kan juga pada akhirnya tidak, awalnya itu tidak bicara tentang keseragaman, akhirnya membabat hutan dan iya, kemudian jadi tanaman monokultur gitu, bukan jadi monokultur. Awalnya sawit itu ya tanaman biasa iya, gitu. Tapi karena skala industrialisasi menyebabkan orang rakus dan yang dikejar adalah kapitalistik tadi, orang-orang akhirnya mengejar kekayaan secara individualis. Mereka tidak bicara keberagaman iya, hutan, tanaman yang kemudian akan menyelamatkan mereka. Ketika terjadi banjir tidak bisa diserap lagi karena tanaman isinya hanya sawit, lalu kemudian alam kan berubah. Tapi kan itu tidak terjadi di Baduy kan gitu. Bahkan jangankan orang Baduy kan tidak ngerusak hutan. Ketika Baduy itu dirusak oleh pariwisata, di alam Baduy sekarang isinya sampah plastik. iya, Orang ngomong ekowisata, apa namanya, wisata budaya, wisata apa namanya etnis ya, dalam bentuk sebuah tradisi